Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbal alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah, teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, yang semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga-surganya. Yang Rasulullah mengatakan dalam hadis, barang siapa yang berjalan mencari ilmu agama, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita dimasukkan orang-orang yang dimudahkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam pembahasan kita dari buku 32 Dosa Suami yang Meresahkan Hati Istri. Kita sudah masuk di dalam poin akhir. 2 poin akhir. Ya. Hari ini kita akan membahas Qillatul wafa li zaujah. Pembahasan tentang kurang setia kepada istri. Ini termasuk salah satu kesalahan dan ketidakpantasan di dalam rumah tangga, yaitu tidak setia dengan pasangan. Tidak setia di sini bukan berarti hanya kesetiaan dalam hubungan, tapi kesetiaan dalam segala keadaan. Kesetiaan dalam masa muda, kesetiaan ketika tua, kesetiaan ketika sempit, kesetiaan ketika lapang, kesetiaan ketika sehat, kesetiaan ketika sakit, kesetiaan ketika mudah, kesetiaan ketika susah. Itu harus dijaga dalam rumah tangga. Loyalitas seperti ini, kebersamaan seperti ini, itu harus dimiliki oleh seorang suami. Berkata Syekh, "Faminal azwaji man qalla hadduhu minal wafa." Ada sebagian suami yang sangat sedikit rasa setianya, loyalitasnya kepada pasangan. Fala hammalahu min zaujati siwa nasibahu minha. Dia enggak peduli tentang istrinya kecuali bagian yang enak bagi diri dia saja. Hak dia saja. Tapi dia enggak mau peduli bagaimana tentang pasangannya. Fala yahfadhu haqquha illa madzama ragiban fiha. Dia tidak menjaga hak pasangannya kecuali kalau dia butuh dan pengen saja. Madamat fi syarkhil syababiha. Kalau istri masih dalam keadaan segar dalam mudanya. Wa qadaratun nadhariyatiha. Kalau istri masih dalam cantik pandangannya. Wa kamilu sihatiha, atau istri masih sehat. Wa faratun maliha, atau istri masih banyak harta. Kalau begini dia masih setia.
Istrinya masih muda, dia masih mau bertanggung jawab terhadap istrinya. Atau istrinya masih cantik, dia masih mau menjaga istrinya, bertanggung jawab terhadap istrinya. Atau istrinya masih sehat, dia masih mau. Tapi begitu istrinya sudah mulai sakit-sakitan, tua, atau sudah mungkin tidak enak lagi dipandang, atau tidak cantik lagi dipandang, atau mungkin istrinya Allah takdirkan punya penyakit yang akhirnya penyakit ini menyebabkan si istri keterbatasan dalam segala sesuatunya. Ini ujian. Ujian kesetiaan bagi seorang pasangan suami. Kesetiaan itu harus dijaga. Karena pernikahan itu bukan hanya berkaitan dengan syahwat. Tapi pernikahan itu berkaitan dengan bersama-sama mencari ridha Allah. Pernikahan itu bukan saja berkaitan dengan harta. Harta ada, disuka. Kalau harta tidak ada, ditinggal. Bukan. Bukan hanya itu pernikahan. Kalau orang menikah hanya untuk itu, maka bisa dipastikan dia tidak akan setia dan loyal kepada pasangannya. Begitu ada pasangan atau orang lain yang lebih kaya, dia tinggalkan pasangan. Atau ada orang lain yang lebih cantik, dia tinggalkan pasangan. Pernikahan bukan hanya berkaitan dengan hal-hal tersebut. Tapi pernikahan itu adalah komitmen bersama untuk hidup bersama sampai menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kaburat aw maridat aftaqarat a'rada anha. Kalau dia dapati istrinya sakit atau tua atau istrinya fakir, hilang hartanya, dia tinggalkan istrinya. Wa nasiya ma kana min salaf wa bainahu wa bainaha. Dia lupakan momen-momen dahulu yang pernah saling menyayangi, mencintai. Momen-momen yang pernah saling berjuang bersama, dia lupakan. Walam yuqaddir laha sabruha 'alaiha. Dia enggak mampu sabar terhadap apa yang menimpa pasangannya. Wa qiyamuha bihaqqiha. Bahkan dia tidak menunaikan hak-hak pasangannya. Ini termasuk aib. Termasuk aib dari pasangan adalah tidak setia dengan pasangannya dikarenakan hal-hal tersebut. Pantaskah jika ada orang yang hidup bersama kita 20 tahun, bahkan bisa jadi 25 tahun hidup bersama kita. Di usianya yang ke-50 dia sakit. Padahal sudah 25 tahun dia curahkan tenaga dan pikirannya untuk membahagiakan kita. Untuk mengurus kita. Untuk setia dengan kita. 25 tahun. Begitu di usia dia sakit dan dia tidak bisa lagi berbuat banyak, dilupakan semua kebaikan yang pernah berjalan 25 tahun. Dilupakan semua kebaikan yang pernah dia dapatkan selama 20 tahun. Atau bahkan dia nggak peduli dengan pasangannya. Itu ketidaksetiaan. Ketidaksetiaan itu adalah cacat dalam akhlak. Bagaimana tidak? Maaf, hewan saja. Hewan. Yang dia nggak punya akal. Dia cuma punya tabiat dan naluri. Tapi dia punya kesetiaan. Jangankan 20 tahun. Anjing 5 tahun dipelihara dengan tuannya dengan baik. Diperhatikan, dibesarkan, dikasih makan sama tuan. 5 tahun. Dia akan tahu bagaimana setia dengan tuannya. Dia akan jaga tuannya. Dia akan senang dengan tuan yang datang. Itu kesetiaan. Sebenarnya kesetiaan itu adalah naluri, tabiat yang benar. Karena tanpa harus akal yang pintar, tanpa harus dengan berpikir yang berat, orang sudah tahu.
kesetiaan itu adalah jiwa yang baik. Maka jika ada suami yang tidak setia dengan pasangannya, atau sebaliknya, istri yang gak setia dengan suaminya, itu menunjukkan bukan akal saja yang lemah, menunjukkan tabiatnya pun gak baik. Karena tabiat itu adalah perangai yang terbentuk di dalam jiwa berupa akhlak, itu tabiat. Kalau dia memiliki tabiat tidak baik, maka dia tidak akan bersyukur kepada manusia. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak akan pernah bisa bersyukur kepada Allah. Man la yashkurullah, man la yashkurun nas, la yashkurullah. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak akan pernah bersyukur kepada Allah. Termasuk juga ketika suami jaya, suaminya hebat, gajinya gede, dia setia luar biasa. Dia layani luar biasa. Dia sediakan makannya, minumnya, dia hormati luar biasa. Begitu suaminya sudah mulai pensiun, lemah, uangnya kurang, tenaganya kurang, dia maki suaminya. Dia rendahkan suaminya. Dia acuhkan suaminya. Itu bukan akhlak wanita yang baik. Bukan tabiat wanita yang baik. Itu bukan bersyukur kepada manusia. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia tidak akan pernah bisa bersyukur kepada Allah. Itu suamimu sekarang yang mungkin dia sudah pensiun dan gak ada uang, tapi waktu mudanya uang dia dikasih kepadamu, tenaga dia dikasih untukmu, apa yang kau mau dia usahakan ada di rumahmu. Dia tidak mau kau menjadi wanita yang berbeda dengan orang-orang lain, dia usahakan kau supaya menjadi wanita yang sama seperti orang-orang lain. Dia berjuang untuk dirimu ketika dia punya tenaga, ketika dia punya harta, ketika dia punya usaha. Dia usahakan itu supaya kau menjadi wanita mulia. Begitu dia sudah tua dan lemah, pantaskah kebaikan dia dibalas dengan pembangkangan, dengan ketelantaran, dibiarkan, gak diurusin? Apalagi sebagian mereka, nasallallahu salam wal afiyah, begitu pasangannya sudah mulai tua, sudah mulai lemah, sudah mulai stroke, bukan lagi dihargai dan dihormati, malah mereka mempermalukannya, membentaknya. Itu termasuk sifat tidak bersyukur. Musibah yang ada pada pasangan kita, itu bagian hidup kita. Memang musibah tersimpa untuk dia, tapi kita ini bagian hidup dia. Maka apa yang dia alami, dia pun butuh sabar, sebagaimanapun kita butuh sabar. Qaddarullah, kalau memang Allah takdirkan itu kepada kita, ista'in billah, minta tolong pada Allah, sabar. Sabar. Setiap kali kita tidak sabar dalam kehidupan ini, dan setiap kali kita tidak setia kepada seseorang, maka al-jaza'u min jinsil amal. Orang pun tidak akan setia kepada kita. Karena Rasul sudah mengatakan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai perbuatanmu. Hari ini kau tidak setia dengan istrimu, besok anakmu tidak setia denganmu. Hari ini kau tidak setia dengan suamimu, besok orang dekat yang kau cintai, yang kau harapkan akan meninggalkan dirimu. Al-jaza'u min jinsil amal. Apalagi rumah tangga. Apa yang dilakukan oleh seorang istri kepada suami, apa yang dilakukan oleh suami kepada istri, walaupun tidak terucap dan tidak tertulis, tapi itu menjadi sebuah pelajaran bagi anak-anaknya. Kalau yang dia lihat adalah kesetiaan, yang dia lihat adalah kecintaan, saling menghormati, maka anak akan belajar tentang kesetiaan ini dari orang tuanya. Tapi kalau yang dia lihat adalah ketidaksetiaan, yang dia lihat adalah seperti tadi, mungkin makian ketika sudah lemah,
mungkin cacian ketika sudah tidak punya uang, tidak menghargai. Dia anggap itulah sifat baik sehingga dia menyerap sifat itu. Suatu hari dia akan praktekkan sifat itu kepada orang sekitarnya. Dari mana dia belajar? Dari mana dia bersikap? Dari mana dia bertingkah laku seperti itu? Dia melihat dan belajar. Jadi jangan heran kalau ada suami yang biasa menelantarkan istri, nanti dia punya anak, yang anak itu pun akan menelantarkan bapak. Ini bukan berarti yang namanya karma, bukan. Al-jaza'u min jinsil amal. Terkadang Allah membalas kita sesuai perbuatan kita. Anak itu akan belajar dari apa yang kita perbuat. Bukankah kesetiaan itu merupakan sebuah sifat yang terpuji? Siapapun yang setia pasti terpuji. Siapapun yang mereka loyal kepada yang pernah berbuat baik kepada dia, pasti terpuji. Tidak melupakan kebaikan orang lain, itu terpuji. Jangankan dalam rumah tangga, di dalam bisnis saja kita. Bisnis, kita sebelum besar bisnisnya, awal pertama kali ketemu si fulan, Ustadz. Dia yang bantu bisnis saya, dia yang pertama kali modalin saya untuk bisnis. Alhamdulillah semenjak itu saya besar bisnisnya. Sekarang dia masih kecil yang pernah bantu saya. Apa yang kita lakukan? Bersyukur terhadap dia, kita bantu dia. Itu kan namanya bersyukur dengan perbuatan baik, Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Itu padahal teman bisnis yang pernah menyumbang sedikit kesuksesan kepada kita. Bagaimana lagi teman hidup? Teman hidup yang setiap hari bersama kita. Yang kita susah kita cerita sama dia. Yang kita ada masalah kita menghadapi masalah bareng dengan dia. Yang kita sempit pun sempitnya dia yang bersama kita. Apakah ketika dia dalam keadaan sulit atau dia dalam keadaan sakit atau dia dalam keadaan keterbatasan kita tinggalkan dia sendirian? Di mana kesetiaan? Di mana yang namanya loyalitas dan kecintaan? Harus seorang mukmin mukminah memiliki akhlak yang mulia. Loyalitas, kesetiaan itu akhlak mulia. Akhlak mulia. Apa yang Allah takdirkan untuk pasangan kita berupa penyakit, berupa ekonomi, berupa apapun itu, kesulitan yang Allah takdirkan untuk pasangan kita, sebenarnya itu adalah bagian pula dari takdir kita. Kata Syekh di sini, wa min qillatil wafa an yutalliqur rajul zaujatahu idza maradun yukhsha minhul maut kan yahrumuha minal mirath. Di antara bentuk ketidaksetiaan adalah seorang laki-laki menceraikan istrinya ketika laki-laki tadi sakit. Sementara sakitnya laki-laki, ini baliknya nih sekarang. Si lakinya sakit, tapi dia tahu sakit dia ini kemungkinan dia akan wafat. Karena dia takut wafat karena sakitnya, dia ceraiin dulu istrinya. Untuk apa? Supaya istri nggak dapat warisan. Kata para ulama, kalau memang dia menceraikan istrinya di masa sakit di hujung hayatnya, cerainya bisa jadi tidak sah dan warisannya tetap dibagi kepada istri. Ada orang-orang kayak begini kadang-kadang, dia nikahin perempuan ketika dia sehat, ketika dia bugar. Dia kasih kebutuhan perempuan itu secukupnya. Si perempuan padahal sudah menyerahkan hidupnya, serius dengan dia. Begitu dia ingin mati, meninggal, dia sakit, dia ceraiin tuh perempuan. Supaya perempuan gak dapat apa-apa. Di dalam Islam yang seperti ini, cerainya bisa jadi gak sah dan harta warisannya si perempuan bisa jadi tetap dapat. Karena apa? Itu adalah salah satu sifat pengkhianatan. Dan tidak boleh dalam Islam. Atau di antaranya juga. Wa min dzalika an yusafiru anha katsiran duna ma haja li safar. Ila ghairi dzalik min suratul qilatil wafa allati tadullu ala
laumatut taba' wa qillatu ri'ayatul hifdz dimam. Di antaranya juga adalah contohnya kata Syekh, ya, kata dia, selanjutnya adalah sering berpergian meninggalkan istri tanpa ada keperluan untuk pergi. Dan berbagai sikap kurang setia lain yang menunjukkan perangai tercela dan kurang perhatian terhadap nilai-nilai luhur. Maksudnya, kesetiaan itu adalah nilai-nilai luhur. Atau wa imma kiramun nas ila ghairi dzalik min suratul qilatul wafa allati tadullu ala wa muttaba'. Amma karamun nas, adapun manusia-manusia yang mulia, wa ahlul wafa, yang mereka terhormat dan pribadi-pribadi yang setia, fa innahum yahfadunal wad, mereka akan menjaga kasih sayang, wa la yansunal ihsan, tidak mudah melupakan kebaikan, mahma tuqadimu alai zaman, walaupun sudah sangat berlalunya waktu. Suatu hari ini Pak, ini berbicara tentang tabiat ya. Suatu hari ada seekor onta. Onta ini dimiliki oleh seorang petani. Suatu hari onta ini mendapatkan musibah karena terjebak dalam sesuatu masalah. Terjebak dalam kawat duri dan semisal dengan itu. Lalu si petani ini membantu onta tadi melepaskan dari musibah si onta. Berjalannya waktu, hampir 5 tahun si petani nggak ketemu nih onta, karena si onta ini jual. Setelah berjalan 5 tahun, setelah itu ditakdirkan si onta ini ketemu lagi sama si petani itu. Si onta tadi datang ke si petani tadi ingin menunjukkan betapa bahagianya dan senangnya dia kepada petani tadi. Ini namanya wafa. Wafa itu kesetiaan dan mengingat kebaikan. Tabiat itu ada pada hewan. Manusia lebih mulia daripada hewan. Dia punya akal dan punya tabiat. Kalau manusia tidak lebih sempurna dan tidak bisa lebih baik daripada hewan, maka menunjukkan tabiatnya rendah. Tapi kemuliaan, kehormatan adalah mensyukuri dan tidak melupakan kebaikan orang lain. Di antara bentuk barokahnya umur seseorang, hidup seseorang adalah tidak melupakan kebaikan orang lain. Siapapun itu orang-orang sukses, tanya kepada mereka. Pernahkah mereka menyakiti orang yang pernah berbuat baik sama mereka? Atau mereka bahkan memuliakan orang-orang yang pernah berbuat baik sama mereka? Orang-orang sukses pasti akan mengatakan salah satu keberkahan dalam hidup adalah tidak mudah melupakan kebaikan orang lain. Termasuk pasangan. Pasangan ini salah satu orang yang paling banyak memberikan kebaikan kepada kita. Wa min aula an ya'nuna bihifdihi haqqu zaujati lawati wa banahummal bir. Lebih utama lagi dia harusnya menjaga hak-hak pasangannya yang telah menghibahkan dirinya dengan kebaikan. Wal ikhlas, dengan tulus dia pernah berhubungan bersama. Wa husnul muasyarah, dan pernah hidup bersama di atas kebaikan. Fatara ulaikal kiram, maka kamu akan melihat orang-orang yang penuh kemuliaan akan menjaga hubungan baik. Wa yadhkuruna zaujatul bi khair, dia akan terus mengingat kebaikan pasangannya. Wa yad'una lahun, bahkan mereka akan mendoakan terus pasangannya walaupun sudah meninggal. Wa yaqafuna ila janibihinna bimuasah ila maradna, dia akan tetap di sampingnya walaupun dia sakit, walaupun dia tua, walaupun dia ditimpa dengan musibah. Bahkan dia menjaga hak-hak pasangannya setelah matinya pasangan. Bahkan termasuk salah satu kesetiaan adalah menjaga kehormatan pasangan setelah meninggal. Contoh. Masya Allah. Baru mulai kita nak.
Soalnya baru setengah jam, soalnya naik duluan. Jangan-jangan soalnya dia tulis di rumah sebelum taklim. Perhatikan, wahada sayyidul khalq ajma'in. Nabi Muhammad SAW. Inilah pemimpin para makhluk. Nabi kita Muhammad SAW orang yang paling afdal dan paling sempurna. Dahulu dia orang yang paling menjaga kasih sayang dengan istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah udah meninggal, tapi hak-hak Khadijah tetap selalu dijaga sama Rasulullah. Sampai suatu hari ada kisah anaknya Nabi menikah dengan anaknya Abu Lahab. Abu Lahab anaknya Utbah ditawan sama Nabi di dalam perang Badar. Ya, atau perang Uhud ditawan. Semua yang ditawan harus menebus dirinya. Anak Nabi Muhammad SAW yang perempuan masih nikah sama dia. Ketika disuruh untuk menebus suaminya ini, anaknya Nabi mengirimkan kalung. Kalung ini kalungnya Khadijah. Begitu sampai kalungnya Khadijah kepada Nabi, Rasulullah SAW langsung mengingat Khadijah. Apa yang diingat Nabi tentang Khadijah? Ingat semua kebaikan dan pengorbanan Khadijah. Ternyata hari ini kalung ini datang untuk menebus seseorang yang dia ini musuh Rasulullah. Karena kesetiaan Nabi Muhammad SAW kepada Khadijah dan kecintaan dia kepada anaknya, maka Rasulullah katakan, kalung ini bawa, lepaskan dia dan berikan anakku kepadaku. Yang barter ternyata bukan kalung, anaknya diberikan. Maka itu anaknya akhirnya dinikahi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Rasulullah SAW kalau sudah berkaitan dengan Khadijah, Rasulullah tidak pernah berkata kecuali kebaikan. Padahal orang sudah meninggal. Buat apa dia kadang-kadang membela Khadijah yang menyebabkan istri-istri lain cemburu? Kalau istri lain membicarakan Khadijah, atau Khadijah udah meninggal. Tapi Rasulullah nggak begitu. Aisyah pernah suatu hari menyebutkan tentang Khadijah itu kejelekan. Karena Aisyah cemburu. Saking Rasulullah SAW ini menjaga segala sesuatu yang berkaitan dengan Khadijah. Itu menunjukkan kesetiaan. Jangankan Khadijahnya, teman Khadijah kalau datang Rasulullah hormati. Rasulullah muliakan. Rasulullah perintahkan untuk masuk dan Rasulullah layani dengan baik. Sampai Aisyah cemburu. Maka ketika Aisyah cemburu, Aisyah sempat mengucapkan kalimat yang ingin menjatuhkan atau sedikit menjatuhkan kehormatan Khadijah. Karena dia kesal. Apakah Rasulullah diam? Padahal Khadijah nggak ada. Khadijah udah mati. Rasul diam pun masalah selesai. Nggak ada perdebatan. Sebutkan kebaikan-kebaikan Khadijah yang tidak dimiliki Aisyah. Sampai Aisyah mengatakan seandainya aku nggak ngomong tadi. Semenjak itu Aisyah nggak pernah lagi menyentuh kehormatan Khadijah. Bukan karena hanya ingin menegaskan kepada Aisyah, bukan, tapi ingin mengajarkan dia hidup, dia mati, dia tetap harus dihormati. Itu yang namanya loyalitas, kesetiaan, kecintaan. Aisyah boleh cemburu, tapi nggak boleh menjatuhkan kehormatan Khadijah. Aisyah boleh marah, silahkan. Kalau cemburu marah, silahkan. Tapi nggak boleh merobek hak orang lain. Ini baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ya, bahkan dahulu Rasulullah SAW suka mengadakan pertemuan, menyambung pergaulan kepada teman-temannya Khadijah setelah meninggalnya Khadijah. Bahkan kadang dia memotongkan seekor kambing atau menghadiahkan teman-teman akrab Khadijah dengan hadiah-hadiah. Itu semua cuma sekedar menjaga kebaikan dan mengingat kebaikan Khadijah kepada Rasulullah SAW. Wa ihsanuha alladhi alafuhu minha wa arrafu anha wa yatarahhamuna 'alaiha wa yanquluna al-hadithi an karamiha wa jaudiha. Bahkan Rasulullah selalu mendoakan rahmat buat Khadijah. Rasulullah SAW selalu menukilkan kebaikan-kebaikan dan kemuliaan Khadijah. Hatta laqad balagu min kasrati dzikri Khadijah radhiyallahu anha gharat minna Aisyah.
Karena saking banyaknya penyebutan kebaikan Khadijah, Aisyah pun cemburu. Anna Khadijah matat qabla tazawwujun Nabi SAW Aisyah bisalasa sinin. Karena Khadijah itu meninggal 3 tahun sebelum Rasulullah menikahi Aisyah. Jadi setelah Khadijah meninggal, Rasulullah nggak menikah dengan Aisyah, Rasulullah menikah dengan Sauda. Setelah menikah dengan Sauda beberapa tahun, lalu Rasulullah menikah dengan Aisyah. Wa ja'a fi sahih Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma gharat ala imra'atin ma gharat ala Khadijah. Rasulullah tidak pernah atau Aisyah maghirtu, aku tidak pernah cemburu kata Aisyah dengan seorang wanita sebagaimana aku cemburu dengan Khadijah. Karena Rasulullah SAW banyak menyebutkan kebaikan-kebaikan Khadijah. Berkata Aisyah, tazawwadni ba'daha bisalasa sinin. Rasulullah menikahi aku setelah Khadijah meninggal 3 tahun. Wa amar Rabbah azza wa jalla au Jibril alaihissalam an yubashshiruha bi baitin fil jannah wa qasab. Bahkan Allah melalui Jibril memberikan kabar gembira kepada Rasulullah bagi Khadijah rumah dan istana di surga. Dalam hadis riwayat Bukhari, Aisyah mengatakan tidak pernah aku bercemburu kepada seorang wanita pun sebagaimana aku cemburu kepada Khadijah. Padahal aku nggak pernah melihat dia. Akan tetapi Nabi SAW banyak menyebutkan kebaikannya. Bahkan terkadang Nabi memotongkan kambing dibagikan untuk teman-teman Khadijah. Farubbama qultu lahu, maka kadang-kadang kukatakan kepada Nabi, ka'annahu lam yakun fid dunya umratun illa Khadijah. Ya Rasulullah, kayaknya di dunia ini enggak ada perempuan lain cuman Khadijah aja ya. Ini kata Aisyah. Maka Rasulullah mengatakan innaha kanat wa kana li minha walad. Disebutkan kebaikan sampai Rasulullah mengatakan aku dapat anak cuman dari Khadijah. Istri-istri yang lain tidak memberikan anak kepada Rasulullah SAW. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, suatu hari Halah binti Khuwailid minta izin. Halah ini saudari kandungnya Khadijah. Minta izin datang kepada Rasulullah SAW. Begitu Rasulullah SAW mendengar suaranya saja, Rasul sudah tahu bahwasannya ini adalah kerabatnya Khadijah. Maka tiba-tiba Rasulullah SAW kaget, Allahumma Halah. Padahal baru dengar suaranya saja. Dia sampai mengatakan, ya Allah, Halah datang. Kulut qalat faghirtu, kata Aisyah, sampai aku cemburu. Ya, maksud Rasulullah SAW di sini adalah menghormati, memuliakan, tetap menunjukkan penghormatan dan loyalitas kepada pasangan walaupun sudah meninggal. Bukan berarti di sini kesetiaan itu berarti tidak menikah. Ini juga tidak seperti itu. Rasulullah menikah, tapi tetap menjaga kehormatan. Walaupun ada beberapa sahabat yang sengaja tidak menikah karena setia dengan pasangannya, itu pun tidak terlarang. Tetapi ketika menikah pun bukan berarti tidak setia. Walaupun istri-istri Nabi setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW itu dilarang menikah. Karena memang khusus untuk istri-istri Nabi SAW. Wahada qad talaqaina min tarikh. Ini telah kita dapatkan dari sejarah dan kita melihat dengan mata kepala kita. Yang suami-suami itu mengerti hak-hak pasangannya. Mereka menjaga adab-adabnya dikarenakan Islam. Maka hidup mereka penuh dengan ketentraman dan kenyamanan. Yata'atafun ihtiram, penuh dengan saling menghargai dan menghormati. Masya Allah. Ya, coba betapa indahnya orang yang muda bersama, tua bersama, dan mereka tetap bersama. Itu perlu diperjuangkan. Farubbama dhahara hadha fima yasdar an zawjayn min ibaratul asif wa tahassur indal wada'. Wa qala Ibnu Zuraik al-Baghdadi. Kemudian dia menyebutkan di sini Syekh tentang bait-bait syair yang menunjukkan tentang mulianya sifat setia kepada pasangan. Kesetiaan kepada pasangan itu sifat yang mulia. Apa yang didapatkan oleh pasangan itu adalah bagian daripada takdir kita. Pasangan kita sakit, itu takdir kita juga sebagai pasangan. Pasangan kita terpuruk ekonomi, itu bagian dari takdir kita juga. Poin yang berikutnya, di antara kesalahan suami, qillatul qanaah wa tatallu ila ghairi zaujah.
kurangnya qanaah, kurangnya merasa cukup dengan pasangan, selalu membandingkan pasangan dengan orang lain. Kurang puas dan selalu melirik pasangan lain atau orang lain. Ini poin yang terakhir di antara kesalahan-kesalahan suami adalah tidak puas dengan pasangannya. Ini termasuk salah satu kesalahan karena semua pasangan itu pasti ada kurang dan lebihnya. Dan gak perlu kita bandingkan pasangan kita dengan orang lain. Kalau kau sudah merasa tentram dengan pasanganmu, nyaman dengan pasanganmu, kau yang tahu hatimu dan kau yang tahu cintamu, jangan pedulikan orang lain dan jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Ya subhanallah. Kadang-kadang kita membandingkan diri kita dengan orang lain sehingga tidak puas dengan apa yang Allah berikan untuk kita. Padahal Allah telah memberikan rasa cinta, rasa tentram, rasa kasih sayang. Beberapa hari yang lalu, ini berkaitan dengan qanaah ya. Merasa cukup dengan pasangan kalau sudah sayang, sudah nyaman, sudah tentram, sudah. Nikmati pasanganmu, itulah pasanganmu, jangan kau lihat dan bandingkan dengan orang lain. Suatu hari, saya mengalami ini beberapa hari yang lalu. Saya masuk ke swalayan, sambil pesan minuman. Tiba-tiba ada sepasang suami istri masuk, Pak. Suami istri masuk. Istrinya buta. Pakai jilbab, buta. Suaminya biasa, laki-laki biasa. Tapi mereka masuk berdua. Sambil tangan suaminya dipeluk sama istrinya. Si istrinya begitu ceria mukanya. Si suaminya pun sambil berbisik dengan istrinya bahagia. Seolah-olah gak ada orang yang liatin dia. Apalagi yang kurang? Kalau hatinya sudah bahagia, dia merasa cinta, dia merasa tentram. Apa kita perlu, loh kenapa kamu ngambil pilihan yang itu? Kan banyak yang tidak. Dia berpikir ini pasangan saya, ini yang menenteramkan saya, ini yang Allah takdirkan untuk saya. Dia nikmati nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan dia dapat. Kebahagiaan dia dapat. Sambil si suaminya bertanya kepada istrinya, mau apa? Si istrinya membisik kepada dia dengan bisikan-bisikan karena istrinya nggak bisa melihat. Dia carikan buat istrinya. Sambil dia berputar berdua bersama istrinya sambil istrinya memegang terus. Bukan pegangan seperti ini, Pak, dipeluk tangannya. Tangan suami dipeluk terus. Terlihat sekali di wajah istrinya bahagia. Itulah yang namanya qanaah. Kalau kita bawa, umpamanya, ya saya pengen istri yang paling hebat di kantor, Ustaz. Subhanallah. Emang istri antum buat dipamerin di kantor apa? Enggak. Kalau lagi nongkrong di kafe kan paling enak, Ustaz. Subhanallah. Niat antum benerin dulu. Antum cari bahagia atau pengen pamer dunia? Cari yang menyenangkan dirimu, menyenangkan matamu, menyenangkan hatimu. Kau tentram dengan dia, agamanya bagus, sudah. Yang lain bukan urusanmu. Nggak perlu bandingkan dengan orang lain. Nggak perlu dengerin orang lain. Nggak perlu. Karena yang tahu diri kita, kita. Kalau seandainya kita ikuti standar orang lain, dan kita carilah pasangan seperti standar orang lain, belum tentu hati kita tentram sebagaimana yang kita inginkan dalam diri kita. Padahal pernikahan ini yang terpenting adalah mawaddah warahmah, ketentraman, kasih sayang, dan cinta. Itu yang terpenting. Termasuk kesalahan suami, tidak puas dengan pasangannya dan selalu membandingkan dengan orang lain. Jangan. Mau nikah sama perempuan. Ini ada laki-laki tanya, nikah sama perempuan. Oke, nikah. Gimana kamu sama perempuan itu? Saya senang, Ustaz. Agamanya gimana? Bagus, Ustaz. Fisiknya gimana? Saya tertarik, Ustaz. Lalu gimana? Kenapa kamu nggak nikah? Apa kata orang, Ustaz, kalau saya nikah sama dia? Ya subhanallah. Hatimu punya kamu. Cintamu punya dirimu. Selama baik agamanya, jalankan. Karena kalau mencari ridho manusia, tidak akan pernah kita dapat. Hari ini kita dapat mungkin yang agak pendek. Orang celak, kenapa pilih istrimu pendek? Kita cari yang tinggi, orang akan celak. Kenapa kamu cari yang begitu? Gak bakalan ada dapat ridho manusia. Tapi yang pasti
seorang suami, seorang laki-laki ridho dengan pasangannya ketika dia membahagiakan dirimu, tumbuh dalam dirimu mawaddah, rahmah, cinta, itu yang penting. Karena mawaddah, rahmah, dan cinta itulah yang akan menjadikan pernikahan itu terus-menerus ada. Kata Syekh, "Wa min azwaji man huwa qalilul qanaah bima ladaih." Di antara suami ada yang sedikit rasa syukurnya terhadap apa yang dia miliki. Kasiru tatallu ila mahasin ghairi, banyak ngelihat kebaikan selainnya. Fala yakna bima wahaballahu lahu kana katsiran aziman. Bahkan dia tidak merasa cukup dengan anugerah Allah yang Allah berikan kepada dia walaupun banyak. Wala yarih qalbah, hatinya tidak tenang. Min ina'i tatallu ila ma'indal akharin, ketika sering melihat pada orang lain, walau kana qalilun hakiran, walaupun itu lebih sedikit. Tapi ini masalahnya. Ini masalah kadang-kadang. Kalau laki-laki tidak sering menjaga pandangan dan tidak bisa menjaga pandangan, dia akan hilang rasa puas dengan pasangannya. Ketika dia tidak puas dengan pasangannya, maka itu salah satu pintu syaitan yang menghilangkan keharmonisan dan kecintaan. Jadi kalau laki-laki mau puas dengan pasangannya, jaga pandangan. Jangan lihat kepada yang lain. Jangan lihat kepada gambar-gambar yang gak benar. Itu akan menghilangkan rasa kepuasan dengan pasangan. Jangan bandingkan dengan yang lain. Itu akan menyebabkan rasa hilang kepuasan dengan pasangan. Menjaga pandangan itu sama jaga menjaga hati. Menjaga hati itu juga sama juga menjaga pikiran dan keinginan. Karena hati tempat keinginan. Jaga pandangan agar hati terjaga. Ketika hati terjaga, maka tidak ada keinginan-keinginan yang salah. Akan cukup dengan yang ada. Di sini pun nasihat bagi laki-laki yang suka melihat gambar-gambar gak benar. Apa hukumannya dari Allah, Ustadz? Hukumannya kau akan dijadikan tidak puas dengan pasanganmu. Itu bahaya. Gak puas sama pasangan, akhirnya berhayal mendapat pasangan yang lebih baik, padahal belum tentu baik. Padahal bisa jadi lebih jelek, tapi syaitan menghias-hiasi seolah lebih baik. Sampai ada istilah rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Subhanallah. Ini istilah apa nih? Istilah melegalkan orang lain lebih indah daripada istri sendiri. Itu nggak boleh. Falihada taro, atau sebagian mereka. Maka kamu perhatikan, yahsud ikhwanahu wa aqaribahu zumalaihi bizaujatihim. Karena dia enggak jaga pandangan, enggak jaga hati, apa yang terjadi? Dia hasad dengan teman-temannya, dengan kerabatnya, dengan keluarganya yang memiliki pasangan hebat. Nah, ini hati-hati juga. Bapak-bapak, Pak. Kalau mau nongkrong sama teman-teman, nongkrong saja, nggak usah bawa istri. Kenapa, Ustadz? Nah, kita nggak tahu. Siapa tahu istri antum cantik. Dia berpikir di situ bermacam-macam. Oh enggak, Ustadz, teman saya setia. Setia ada kamu. Ketika tidak ada kamu, belum tentu. Nggak ada yang setia. Ipar saja bisa berkhianat, apalagi teman. Maka tidak ada adab-adab Islam. Itu tamu, laki-laki, perempuan, duduk bareng, ngobrol bareng, itu bukan adab Islam, Pak. Bukan adab Islam. Perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Ustadz, kami mah udah akrab, enggak. Tetap hati-hati. Kalau dia iri, bisa rusak. Kalau dia punya niat jelek, bisa rusak. Bisa jadi setan memasukkan, bisa rusak kehidupan. Ya. Kenapa? Karena hati kalau sudah menginginkan, maka pikiran dan perbuatan akan menstrategikan agar keinginan hati tercapai. Lah, hati bisa berkeinginan gimana ceritanya? Karena ngelihat dulu, jadi berkeinginan. Kalau dia nggak ngelihat, dia nggak pernah berkeinginan. Apalagi setelah dia melihat, bukan hanya melihat fisikis,
dia melihat pelayanannya, dia melihat kelembutannya, dia melihat ketaatannya. Ya subhanallah. Sementara dia bandingkan dengan dirinya dan istrinya, dia anggap dia tidak punya apa-apa. Syaitan menghias-hiasi. Apa yang terjadi? Rusak rumah tangga. Itu tidak baik seperti itu. Harusnya, walaupun sesama keluarga, sesama teman, tetap jaga hijab, jaga pergaulan, kenal silahkan, tapi nggak boleh kita tertawa ke TV bareng-bareng, nggak boleh kita selalu bercampur baur, nggak boleh. Apakah Abu Bakar atau sahabat Umar bin Khattab ketika masuk rumah Rasulullah, istri Rasul duduk di situ? Nggak ada, semua suruh masuk sama Rasulullah. Nggak ada, karena itu bukan dari kebaikan. Salah satu sebabnya kata Syekh, bisa jadi nanti dia hasad, iri. Watarahu yukthiru min uqadat muwazanat, muqaranat baina hali wa halihim. Akhirnya dia bandingkan keadaannya dengan keadaan orang lain. Fayadhunnu anna ulaika yan'amuna bi'ishat afdal min. Sampai dia menganggap orang ini lebih harmonis, lebih nikmat, lebih baik. Wa anna alladhi zaujatihim ma laysa 'inda zaujatih. Sampai dia anggap apa-apa yang ada pada istrinya enggak seperti pada istri orang lain. Ma'anal amr qad yakunu bi'aks, padahal bisa jadi kebalikannya. Wa hadha qabil tatla' az-zawj ila ghairi zaujatih. Ini karena seorang laki-laki suka melihat kepada selain pasangannya. Fa idza ra'a imra'atan atba'aha basaruh wa rubbama mali ilaih biqalbih. Karena kalau dia sudah melihat wanita dan dia teruskan melihat kepada wanita tadi, maka bisa jadi hatinya menjadi condong kepada wanita tadi. Maka suatu hari ketika ada Ali bin Abu Thalib, waktu itu Ali masih muda, syabab, pemuda. Ketika Ali melihat sesuatu wanita yang cantik, Rasulullah mengatakan, walakal ula walaysa laka tsaniyah. Ya Ali, penglihatan yang pertama itu boleh, gak boleh kamu melihat yang kedua. Karena penglihatan yang kedua akan mencondongkan hati. Dalam sebuah riwayat juga, Fadl bin Abbas ketika bersama Rasulullah, tiba-tiba ada perempuan datang, tanya sama Rasulullah tentang haji. Fadl bin Abbas pemuda di samping Rasulullah SAW, ini perempuan gak pakai cadar, kelihatan mukanya karena musim haji. Dan dikisahkan pula perempuan ini memang menarik penampilannya. Lalu Rasulullah SAW memalingkan wajahnya Fadl bin Abbas dan menjawab pertanyaan perempuan tadi. Kata para ulama, ini ingin menegaskan, memalingkan pandangan itu adalah salah satu cara untuk tidak tertariknya hati. Maka dikatakan di Quran, Qulil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, tundukkan pandangan mereka dan jaga kemaluan mereka. Disebutkan kemaluan setelah pandangan karena pandangan awal tumbuhnya keinginan mendorong kepada kemaluan. Menjaga pandangan bagi seorang suami itu penting. Sangat penting. Menumbuhkan rasa sayang, menumbuhkan rasa puas, menumbuhkan rasa cukup, menumbuhkan rasa cinta, itu penting. Apa salah satu caranya? Jaga pandangan. Membiarkan pandangan itu akhirnya menyebabkan kecondongan hati kepada yang lain. Bahkan bisa jadi membandingkan pasangan dengan yang lain. Wa aqbah ma fi dzalik yamuddu basara ila mudi'ati mumassilati raqasati man yadhna min masahiq. Dan lebih jelek daripada itu adalah dia biarkan pandangannya melihat kepada, kalau Syekh di sini mengatakan mumassilat, artis-artis film, tukang joget, tukang nyanyi, atau mungkin yang semana dengan itu. Mawad ditajmili ma law wada'ala adamil nisa la rubbama asbahat kal qamar. Bahkan dia melihat kepada perempuan-perempuan yang indah, sampai kalau seandainya dibandingkan dengan perempuan lain, perempuan ini seperti bulan di tengah bintang-bintang. Subhanallah. Jadi sehingga dia tidak puas dengan pasangannya. Fatara hadar rajul yanzuru ilaihi nabi ainil ijab. Sampai laki-laki tadi melihat kepada wanita dengan kagum. Tsumma yarji basara ila zaujatih. Begitu dia kagum melihat kecantikan orang-orang tadi,
tiba-tiba dia lihat istrinya. Fayarhaquha bi alfadhi irdidat. Ketika dia lihat istrinya langsung dia bilang, ya subhanallah, kok aku dapat yang kayak begini, kata subhanallah. Kenapa? Matanya nggak dijaga. Matanya nggak dijaga. Fatara hadzal rajul yanzuru ilaihinna. Naam. Fala rubbama qadati dzalika ila zuhud bi zaujatihi. Sampai akhirnya dia merasa hilang birahinya kepada istri. Wa rubbaman jarra bihi ila amr ila khiyanah. Sampai akhirnya bisa mengantarkan kepada pengkhianatan. Khianat tanghassul hayatu zaujiyah. Pengkhianatan itu adalah kehancuran dalam rumah tangga. Wa tafqad thiqatul mar'ah bi zaujiha. Yang akan menghilangkan kepercayaan wanita kepada pasangannya. Wal mar'ah jabalat ala qariha khiyanah. Dan setiap wanita ditabiatkan sangat benci dengan pengkhianatan suami. Walaha aktsar min ayyi amrun akhar. Bisa jadi perkara yang paling dibencinya adalah pengkhianatan. Yang lain bisa jadi dia maafkan, tapi kalau pengkhianatan biasanya tabiat wanita itu sangat membencinya. Kaifa waqad badalat lahu sihhatu wa hubbuha wa syababuha. Bagaimana lagi dia telah memberikan hidupnya, dia memberikan kesehatannya, pelayanannya, semua tenaganya dia berikan kepada suaminya, ternyata dia dikhianati. Maka itu akan melahirkan kekecewaan yang dalam. Wa hadza wa in aktsarul asbabu tatallu ila nisa. Ini semua sebabnya gara-gara tidak menjaga pandangan dan banyak melihat wanita-wanita. Wa hiya kasratul ikhtilatu tabarruj. Banyaknya ikhtilat dan tabarruj. Ikhtilat bercampur baur, tabarruj banyaknya wanita-wanita yang tidak menjaga soleknya. Walihada taksuru khiyanah. Maka lihatlah pengkhianatan, serong itu terjadi di negeri-negeri yang bercampur di dalam baur, bercampur baur laki-laki dan perempuan. Wa fiha ibahiyah fujur wa taqilu fid daul mujtama' allati tara'ah hashmah wal haya. Dan sangat sedikit terjadi kalau di negeri-negeri yang baik Islam, baik agamanya. Lalu Syekh di sini menyimpulkan bagaimana bisa menumbuhkan rasa cukup dalam jiwa seorang laki-laki. Satu, bertakwa kepada Allah. Dia merasa dipantau oleh Allah, diperhatikan oleh Allah. Yang kedua, ghaddul basar, tundukkan pandangan. Yang ketiga, luzumul qanaah. Apa itu luzum qanaah? Berusaha mencukupkan diri. Ya, hampir semua laki-laki, maaf mungkin kebanyakan laki-laki itu pasti kadang-kadang berpikir, aduh, poligami enggak ya? Kan begitu berpikiran. Apalagi ketemu teman tongkrongan, ikhwan yang kalau setiap ngomong ujung-ujungnya poligami. Akhirnya hati yang tadinya cuman terbesit, terpikir, akhirnya mau melakukan. Kata Syekh, caranya salah satunya qanaah. Ketika terpikir, tepis. Ketika hasrat ingin, tepis, cukupkan. Fa idza lazima abdu qanaah asyraqat alaihi syumusus sa'adah. Kalau di dalam hatinya dipenuhi dengan qanaah, maka akan tumbuh kebahagiaan. Yang berikutnya, bagaimana supaya tumbuh rasa qanaah, rasa cukup? Lihatlah kepada orang yang lebih di bawahnya. Jangan dia melihat kepada orang yang di atas. Karena itu lebih tepat untuk mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Jadi nggak perlu banyak melihat orang yang di atas. Ya. Yang berikutnya, agar merasa cukup dengan pasangan, pahamkan dirimu dengan pemahaman yang benar, makna kecantikan yang sebenarnya. Apakah cantik itu berarti dia yang membuka aurat, fisiknya bagus, tapi jauh dari agama? Apakah cantik itu adalah yang menenangkan dirimu, menenteramkanmu, membahagiakanmu, menjaga agama, menjaga ketaatan? Apa makna cantik sebenarnya? Apakah cinta itu akan tumbuh hanya sekadar fisik tapi jauh dari akhlak yang baik? Belum tentu yang fisiknya bagus, yang cantik, itu menyenangkan hati, belum tentu. Kalau akhlaknya jelek, maka dia akan merepotkan dalam kehidupan. Pahami makna kecantikan yang sebenarnya. Dan syukuri tentang apa yang Allah berikan kepada kita. Yang berikutnya,
Cara untuk mencukupkan diri adalah berpandangan jauh akibat apa yang kalau kita lakukan tentang yang haram. Jangan gara-gara ingin kenikmatan 15 menit, akhirnya hancur kerjaan, hancur rumah tangga, hancur anak, hancur hidup, hancur akhirat. Hanya untuk kenikmatan 15 menit. Ya subhanallah. Pikirkan sekali lagi. Rugi duniamu, rugi akhiratmu. Belum lagi hukuman-hukuman dunia yang Allah berikan. Berupa penyakit. Maka kata Syekh, nadru fi awakib. Pandangan jauh tentang akibat daripada perbuatan-perbuatan jelek tadi. Ini beberapa poin yang disebutkan Syekh tentang bagaimana agar seorang laki-laki merasa cukup dengan pasangannya dan tidak membandingkan dan berangan-angan dengan pasangan yang lainnya. Allahu a'lam. Selesai kita dari buku kesalahan-kesalahan suami. Insyaallah nanti kita akan bahas juga namanya Min Akhta'u Zaujat. Buku yang sama oleh penulis yang sama, judulnya adalah Di Antara Kesalahan-Kesalahan Istri. Itu insyaallah lanjutannya. Ada sekitar lupa saya berapa kesalahan istri, 26 atau berapa kesalahan istri, ditulis oleh Syekh juga. Judulnya masih sama, dosa-dosa istri yang meresahkan hati suami. Insyaallah itu akan kita bahas di pertemuan-pertemuan akan datang. Allahu a'lam. Ya, di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya dengan suami LDR. Dalam rangka pekerjaan suami saya sibuk. Terkadang lupa untuk memberi kabar. Saya suka kesal, alangkah baiknya sikap saya harus bagaimana Ustadz? Pertama, kalau kita berbicara ideal, tapi belum tentu semua rumah tangga langsung bisa menerapkan ideal. Yang ideal itu adalah tidak rumah tangga tidak jarak jauh. Itu yang ideal. Cukupkan dengan apa yang ada. Ya, insya Allah Allah berikan jalan kebaikan. Kalau memang sudah komitmen untuk LDR, maka komitmen ini harus dijaga. Pertama, menjaga agama. Kedua, menjaga diri dan kehormatan. Ketiga, menjaga hubungan tetap dijaga dengan baik. Kalau sudah LDR seperti ini sepakat dengan LDR, oke. Kadang-kadang suami sibuk, lupa untuk memberi kabar. Ya beda. Maaf, terima kasih. Suami dengan istri beda. Istri kadang-kadang di rumah, gak ada yang dia pikirin. Apalagi belum punya anak. Akhirnya yang dia pikirkan suami. Lagi ngapain nih suami? Suami kadang-kadang di kerjaan, banyak yang dia pikirkan. Mungkin dia mau megang HP hubungin istrinya pun masih sulit. Susah. Di kantor banyak teman. Akhirnya si istri menganggap suami tidak perhatian. Padahal bukan tidak perhatian. Keadaan yang berbeda. Kalau ditanya baiknya sikap saya harus bagaimana? Sikap kamu baiknya adalah tanya kepada suami jam berapa saya boleh hubungi kamu. Tanya sama dia. Kalau kata suami, hubungi saya di malam. Sudah, siang jangan ganggu dia. Karena kalau kau telepon juga dia siang dan dia nggak angkat, akhirnya kau kecewa. Padahal kau tidak tahu dia sedang apa di sana. Tapi minta komitmen dia, jam berapa kita bisa berteleponan, jam berapa kita bisa ngobrol, silahkan. Jadi belum tentu suami yang LDR itu bisa menjawab semua pertanyaan istri. Tadi kita bilang karena keadaan beda. Istri yang punya anak pun begitu. Anaknya nangis, berantem, yang satu sama yang dua, langsung SMS suami. Padahal suaminya lagi di luar pulau. Lalu suaminya gak ngebales. Si istri ngambek, bilang apa? Kamu mah gak perhatian sama anak. Subhanallah. Padahal keadaan sedang beda. Dia sedang sibuk, si perempuan sedang dalam keadaannya. Jadi boleh minta sama suami kira-kira waktu kapan saya bisa menghubungi dan waktu kapan kamu waktu luangnya. Ba'da isya mungkin, ba'da subuh mungkin. Atau cari waktu yang tepat.
Jadi pertanyaan di sini, pasangan suami istri yang pernah bertikai, lalu si istri melapor kepada ibunya, ibunya istri akhirnya tahu, tapi ternyata mereka tidak jadi cerai, mereka kembali lagi, tapi keluarga istri khawatir anaknya disakiti lagi. Lalu pertanyaannya, bagaimana sikap istri? Kembali saja kepada suamimu, perbaiki lagi hubunganmu. Adapun dengan orang tuamu, perlahan. Perlahan nanti engkau dengan suamimu kembali ke orang tuamu, tunjukkan bahwasannya kalian sudah menjadi pasangan yang lebih baik. Ya, ya mungkin nggak perlu sekarang juga atau nggak perlu secepatnya memaksa suami untuk datang ke orang tuamu karena hakikatnya kalian belum bercerai. Cuman terjadi konflik saja yang hampir bercerai. Kalau kalian mau memperbaiki keadaan kalian itu baik. Perbaiki keadaan kalian, tunjukkan kepada orang tua bahwasannya kalian bisa lebih baik. Allah alam. Iya, iya ada perempuan yang ingin menikah dengan laki-laki yang dia kenal 15 tahun yang lalu dan minta doa semoga pernikahan sampai surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala jodohkan kalian sampai surga. Bagaimana cara adab yang baik kepada suami agar menjadi istri yang taat dan soleha? Pertanyaannya simple, tapi jawabannya bisa panjang. Bagaimana cara adab yang baik kepada suami agar menjadi istri yang taat dan soleha? Pertama, tasurru idza nadar. Kau membahagiakan kalau dilihat suami. Yang kedua, tutiu idza amar. Kau taati apa yang dia perintahkan selama tidak bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga, wa tahfad furujak. Kau jaga kehormatanmu, pergaulanmu, kau jaga dirimu dari sesuatu yang membuat suamimu cemburu. Tiga ini kau jaga, kau enak dipandang, termasuk juga enak didengar. Pembicaraanmu, tingkah lakumu. Yang kedua, taati apa yang diperintahkan. Yang ketiga, jaga kemaluanmu. Ini hadis Rasulullah SAW ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, perempuan soleh itu yang bagaimana? Rasul sebutkan tiga kriteria tadi. Allahu alam. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya. Saya pernah mendengar uang istri itu uang istri, uang suami adalah uang istri. Jika suami minjam uang ke istri, apa bisa dijadikan utang? Pertanyaan terakhir, jika suami minjam uang ke istri, apakah jadi utang? Jawabannya jadi utang. Tapi di paragraf atau pertanyaan pertama, uang istri adalah uang istri, uang suami adalah uang istri, ini enggak tepat. Uang istri adalah uang istri, uang suami adalah uang suami. Kalau suami sudah kasih ke istri menjadi uang istri. Kalau dia masih pada suaminya, itu uang suami. Kenapa dipisahkan? Karena ketika suami meninggal, uang itu bukan hanya milik istri. Dia punya bapak, dia punya ibu, dia punya kerabat. Hak waris bukan hanya istri. Istri itu cuma dapat 1/8. Lebihnya kemana? Ke orang tua dan ke anak. Kalau nggak punya anak, istri itu cuma 1/4. Berarti 3/4-nya kemana? Ke orang tua. Jadi kalau dibilang semua uang suami adalah uang istri, seolah-olah semua itu bukan lagi 1/4. Semua punya istri. Enggak tepat. Istri dalam waris punya hak cuma 2. 1/4 kalau nggak punya anak, atau 1/8 kalau punya anak. Itu saja. Bagaimana respon anak jika mengetahui salah satu orang tuanya melakukan pengkhianatan? Ya. Apakah ibunya tahu atau pasangannya tahu atau dia melihat masalah itu? Kalau dia melihat masalah itu, ibu dan bapaknya sedang bermasalah dengan masalah itu, dia diam, jangan ikut campur, jangan seolah-olah menjadi orang yang ingin menghakimi orang lain. Diam saja dulu. Diam, biarkan mereka orang tua yang menyelesaikan urusan mereka dengan baik.
Anak tidak ikut. Kecuali salah satunya belum tahu, tapi kamu tahu, kau nasihati. Nasihati tentang itu. Ya, tidak boleh seperti itu. Bagaimana cara mengetahui calon pasangan kita memiliki kesetiaan? Iya, sebenarnya jodoh itu, jodoh itu tidak lain memang paling besar kita ketergantungan hanya kepada Allah. Kamu mau ngetes kesetiaan, mau ngetes kebakhilan, dia bakhil nggak Ustaz? Mau ngetes, semua mau dites, akhlak, ibadah, sulit. Sampai kapan dapat pasangan yang semua bisa kita tahu baru kita nikah dulu? Sulit. Lalu bagaimana Ustadz? Kita cuma bisa menilai zahir yang umum dan nampak terlihat. Ibadahnya, akhlaknya, pergaulannya, tanya sama teman-temannya. Ini umum semuanya. Lebih daripada itu bagaimana? Doa sama Allah, tawakal sama Allah, minta sama Allah. Supaya Allah tunjukkan kebaikan. Maka itu sangat penting dalam mencari jodoh itu banyak doa sama Allah. Karena kita nggak tahu tentang seseorang yang mendalam kecuali Allah yang lebih tahu. Ya Allah alam. Jadi kalau ditanya bagaimana tentang memiliki kesetiaan, ya boleh tanya dengan teman-temannya yang bergaul dengan dia. Selama ini bergaul setia enggak? Selama ini dia bergaul setia kawan tidak? Pelit tidak? Bakhil tidak? Dia selama ini bergaul baik akhlak atau tidak? Tanya sama teman-temannya. Jika suami sering berselingkuh, bagaimana memutus rantai buruk ini ke anak-anak? Ajarkan anaknya belajar ilmu agama. Ajarkan ilmu agama. Saya seorang janda menikah dengan seorang duda secara siri, tetapi saya jalani beberapa tahun banyak kekurangan suami yang tadinya tidak tampak. Sehingga saya tidak nyaman. Yang saya tanyakan, lebih utama saya nikah secara syah negara atau lebih utama saya mengajukan khulu? Ya sah secara negara ya. Kenapa harus khulu pilihannya? Nikah saja secara negara, apalagi dia duda, insya Allah bisa. Izin bertanya Ustadz, saya sudah menikah 5 tahun, ternyata suami saya suka nonton video haram dan main micet aplikasi sewa PSK. Ketahuan datang ke hotel beberapa kali, bilangnya tidak pernah melakukan apa-apa. Saya minta cerai tapi dia tidak mau katanya, sudah taubat. Tapi saya tetap trauma, apa yang harus saya lakukan Ustadz? Ya kalau memang dia benar-benar taubat, berubah dan menunjukkan kebaikan, ada progres kebaikannya jelas, sholatnya berubah, ibadahnya berubah, akhlaknya berubah, maafkan dia. Allah Maha Pemaaf, kenapa kau tidak maafkan dia? Maafkan dia. Tapi kalau cuman kata saya berubah, tapi nggak ada yang berubah dari akhlaknya, dari sholatnya, dari ibadahnya, kau punya hak untuk minta bercerai. Karena laki-laki, ya walaupun kita tidak memastikan dia berzina, tapi ada sinyalir-sinyalir ke sana, tidak boleh seorang laki-laki yang berzina atau yang jahat menikah dengan perempuan yang solehah. Tapi kalau bisa berubah dan nampak perubahan itu, afdol lebih baik kau maafkan. Allah mencintai orang-orang yang memaafkan. Assalamualaikum Ustadz, mohon nasihatnya untuk suami yang masih belum menundukkan pandangan. Bahkan ngekrop lawan jenis temannya padahal suami menurut saya soleh. Ya mungkin dia ngekrop ada kebutuhan lain ya. Ada kebutuhan lain. Jadi insya Allah kalau suamimu soleh, sering ikut kajian, kadang-kadang keseleo, kadang-kadang jatuh, dia bangun lagi, itu masih manusia. Kalau suamimu nggak pernah salah sama sekali, itu jangan-jangan dia temannya malaikat. Ya. Jadi kalau sedikit ada laki-laki yang salah-salah sedikit, maafkan, nasihati, itu sangat wajar. Artinya bukan saya mewajarkan tentang laki-laki yang melihat wanita, tidak ya. Kullu bani Adam khata. Semua manusia itu pasti punya salah. Kalau setiap salah lalu kita jadikan masalah, hidup kita masalah terus jadinya. Cuman masalah-masalah, ini kan masih masalah ringan ya.
perempuan di crop, memang salah. Laki-laki jangan begitu, karena itu akan bisa, nasihat tadi saya, nasihatnya mana? Kajian tadi akan menghilangkan di dalam dirimu rasa kecukupan. Akhirnya hilang ketidakpuasan. Akhirnya lahirlah ketidaksukaan dengan istri, lahirlah pengkhianatan. Hati-hati. Gara-gara pandangan akan ada keinginan. Allahu Akbar. Ustadz, izin bertanya, bolehkah saya merasakan kurang puas pada suami dalam mengamalkan ilmu syar'i yang sudah kami pelajari? Karena lebih sering saya mengingatkan beliau padahal beliau mengenalkan manhaj salaf kepada saya. Dan saya akhirnya menikah dengan beliau. Di sisi lain saya terbebani dengan saudara-saudara yang masih percaya dengan orang-orang pintar, dengan musik keras. Tapi mohon pencerahannya Ustadz. Ini akhwat dengar. Siapa yang, dia bilang di sini, siapa yang mengenalkan kamu manhaj salaf? Suami Ustadz. Begitu si istri kenal manhaj salaf, suaminya nggak segetol istrinya, sehingga dia nggak puas. Apa yang harus dilakukan? Kamu jangan taruh standar yang terlalu tinggi dengan suamimu. Ustadz, kan kata Ustadz di kajian suami itu begini, begini, begini. Itu standar ketinggian. Kalau suamimu sholat 5 waktu, bertanggung jawab terhadapmu, mendidik anakmu dengan baik dan sayang, dia punya perhatian agama, dia fasilitasi kamu ilmu agama, bahkan dia mengamalkan ilmu agama yang semampu dia. Di zaman ini itu udah luar biasa. Iya Ustaz, tapi kan saya dengar kajian ada laki-laki ideal Ustaz. Suami saya itu nggak masuk. Makanya saya Pak, jarang berbicara tentang laki-laki ideal dalam kajian. Karena kadang-kadang ada perempuan bekas habis ngaji laki-laki ideal, ini kebayang terus nih. Kajian laki-laki ideal. Jadi timbangan begitu masuk rumahnya, suaminya nggak ada yang ideal sama sekali. Padahal suaminya sholatnya bagus, akhlaknya lumayan bagus. Ya mungkin kadang-kadang sholat malamnya kesiangan, ya biasa manusia. Yang penting yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan, dia istiqomah dalam agama, dia tanggung jawab kepada anak, dia tanggung jawab kepada istri, lalu diajarkan istri dan anak agama. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang mau diingkari? Sudah bersyukur kepada Allah, ya. Jadi kita kalau suami meninggalkan yang wajib, istri boleh protes. Tapi kalau suami meninggalkan yang sunnah, jangan wajibkan yang sunnah kepada pasangan kita. Ini kadang-kadang standar ini yang salah. Mewajibkan yang sunnah kepada pasangan kita, sehingga pasangan kita tidak melakukannya, menganggap nggak ideal. Padahal terkadang kita mewajibkan yang sunnah bagi dia. Ya, kalau dia masih sholat, jaga diri, jaga keluarga, bertanggung jawab, mau ikut kajian, dia juga memberikan engkau fasilitas kajian, bersyukur kepada Allah. Kurang lebih berarti sudah biasa. Enggak, bukan suatu yang urgen untuk dibicarakan dan dipermasalahkan. Suami mengatakan duda, apakah sudah cerai? Ini tanya ke pengadilan. Tapi kalau kita lihat kepada hadis, bercandanya adalah serius, seriusnya adalah bercanda, salah satunya adalah talak. Ini hadisnya sahih. Sebagian ulama mensahihkannya. Ya, bercandanya adalah serius, seriusnya adalah serius. Salah satunya an-nikah, wa talaqu, wa raja'. 3 ini. Nikah, talak, dan rujuk. Jadi kalau ada laki-laki kenalan sama perempuan, kenalan, Bang, bujang atau duda, oh saya duda, istri saya sudah saya cerai, itu bisa jadi jatuh cerai sama dia. Bercandanya serius, seriusnya serius. Ya, Allahu alam. Tapi memang perlu dipastikan lagi, karena masalah ini kan masalah khilaf. Kalau masalah khilaf kayak begini, lebih baik di pengadilan yang memastikan ini jatuh talak atau belum. Seperti itu. Tapi bagi kita thalabul ilmi yang mencari ilmu agama, jangan main-main dalam masalah talak. Bercandanya serius, seriusnya serius.
Ada 8 pintu surga bisa dimasuki. Salah satunya saja, namun syarat untuk memasuki surga harus menjalankan semua yang ada di masing-masing pintu. Bagaimana konsep seorang bisa masuk di beberapa pintu surga? Jadi pintu surga banyak. Pintu puasa, pintu ini. Bagaimana konsepnya? Banyak banget nih amalannya. Padahal tidak banyak. Perempuan sholat 5 waktu. Puasa Ramadan. Menjaga kemaluannya. Taat sama suaminya. 4 ini diamalkan bagi wanita. Apa kata Rasulullah? Dia boleh masuk pintu surga dari mana yang dia mau. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kehormatan, taat sama suami. 4 amalan ini dijaga oleh wanita, dia masuk pintu surga dari mana yang dia mau. Assalamualaikum, Ustaz ingin bertanya, saya dan suami berniat menjual rumah, tapi kami pergi ke Pak Haji, minta disarankan, didoakan supaya rumahnya cepat laku. Apakah ini syirik? Jawabannya tidak, karena mintanya sama orang hidup supaya didoakan. Boleh. Mudah-mudahan doanya mustajab kalau memang dia orang soleh. Itu tidak syirik. Ada perempuan mau nikah umur 24 tahun, ayah ibunya cerai semenjak dia umur 4 tahun, sekarang si wanita ingin menikah. Siapakah walinya? Ibunya nggak setuju kalau walinya adalah ayah. Bolehkah walinya adalah kakak kandung saya? Tetap hukum asal wali itu adalah ayah. Kecuali ayah mewakilkan kepada kakak kandung. Ayah itu punya hak. Walaupun kau selama ini dibesarkan oleh ibumu, tapi ayah tetap punya hak sebagai wali. Bagaimana menghadapi suami yang sudah 2 kali selingkuh? Apakah dimaafkan lagi dan diajak ke jalan yang benar lagi? Ya ini tergantung keadaan suami ya. Kalau memang ternyata dia bertobat dan berubah, amalannya betul-betul berubah, nampak yang jelas signifikan amalannya. Dia tobat, dia sholat, dia menyesal, maka di sini maafkan. Maafkan. Saya pernah mendapatkan beberapa bulan yang lalu seorang wanita SMS saya mengatakan suaminya selingkuh. Saya kenal suaminya. Lalu setelah itu, sebulan setelahnya, dia dapatkan suaminya berubah. Sekarang dia berubah Ustaz, sholat malam, sholat duha, ngajak saya umroh Ustaz. Masya Allah. Saya bilang maafkan suamimu. Maafkan suamimu. Apakah nikah siri itu diridhoi dan diberkahi oleh Allah? Nikah siri itu sah. Kalau ada saksi, wali, pelai perempuan, mempelai laki-laki, ada akad. Ya, ada juga mahar. Ini mahar, saksi, wali, kedua mempelai ada sah pernikahan. Ustadz, bagaimana jika di saat bersama-sama sehat saling menjaga, mengingatkan untuk menjaga kesehatan, namun pasangan tidak mau olahraga, walau sekedar jalan pagi, tidak mau menjaga pola makan, padahal sudah diindikasikan keadaan hipertensi. Apakah ini tanda ketidakpedulian pada pada apa nih? Bagaimana jika suatu saat jatuh sakit karena hal ini? Iya, ya diingatkan saja, diingatkan pasangan, tapi bukan berarti kalau dia nggak mau jadi pertikaian, jadi pertengkaran, ya jangan. Ingatkan saja. Saat dulu saya suka membangkang kepada orang tua, tapi ketika dewasa saya berusaha baik kepada orang tua saya. Sekarang anak saya suka membangkang, mohon pencerahannya Ustaz. Bagaimana? Apakah ini hukuman dari Allah karena saya sudah pernah memohon maaf kepada orang tua saya? Ya, kenapa kau berubah dari membangkang kepada orang tuamu? Mungkin kau belajar agama, mungkin kau dewasa, mungkin kau berpikir, mudah-mudahan anakmu nanti seperti itu. Ketika dia mengerti, ajari agama, dan dia mengerti tentang hak-hak orang tua,
doakan dia, doakan anakmu dan nasihati dia agar tidak membangkang kepada orang tua. Yang paling penting adalah berdoa kepada Allah, karena yang membolak-balikkan hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu alam. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.